Seperti kita ketahui bahwa Indonesia dikuasai oleh penjajah dalam waktu yang sangat lama karena mudah dipecah belah. Para pejuang bergerak menurut daerahnya masing-masing. Berbagai kerajaan seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa berjuang menurut wilayah mereka masing-masing. Para penjajah dapat dengan mudah menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut dengan melakukan politik adu domba. Artinya, mereka menghasut kerajaan yang satu agar menjadi musuh bagi kerajaan yang lain. Begitu juga beberapa daerah yang tidak mau bekerja sama dengan para penjajah. Mereka menghasut daerah lain untuk memusuhi daerah tersebut. Rakyat Indonesia semakin menderita dengan dilakukannya kerja rodi dan tanam paksa oleh penjajah. Baik itu membangun jalan maupun menanam di sawah dan ladang untuk diserahkan pada pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Munculnya pejuang-pejuang yang gagah berani seperti Tuanku Imam Bonjol di Sumatera, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, dan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Belum juga berhasil mengalahkan para penjajah yang bahkan semakin menindas rakyat Indonesia. Beberapa kelemahan sistem perjuangan waktu itu antara lain perjuangan masih bersifat kedaerahan dan dilakukan secara fisik, yaitu berperang menggunakan senjata tradisional, serta bersifat reaktif dan spontan tanpa memikirkan strategi yang benar-benar matang. Hingga kemudian timbul desakan di dalam kalangan pemerintahan Hindia Belanda tersebut untuk melakukan balas budi kepada rakyat Indonesia. Usulan untuk melakukan politik balas budi kepada rakyat Indonesia yaitu melalui program pendidikan, transmigrasi, dan irigasi. Melalui berbagai desakan itu, pemerintahan Hindia Belanda pun akhirnya melaksanakan politik balas budi ini. Sehingga rakyat Indonesia mulai ada yang mendapatkan pendidikan dan mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi mereka. Inilah cikal bakal lahirnya para pejuang cendekiawan yang menyuarakan nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia. Dan beberapa waktu kemudian, berawal dari berkumpulnya para cendekiawan itu, bertempat di sebuah ruang belajar, mereka mendirikan satu organisasi yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Atas saran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, para cendekiawan yang terdiri dari Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908 mendirikan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Dan sejak itu, beberapa tahun kemudian mulai berdiri organisasi-organisasi lainnya yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini pun merubah sistem perjuangan Indonesia yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional, dan telah ada kerjasama di antara rakyat Indonesia yang merasa sepenanggungan. Selanjutnya, sistem perjuangan yang awalnya dilakukan secara fisik berubah menjadi secara diplomasi, seperti adanya perundingan-perundingan. Dan terbukti, dengan sistem perjuangan ini, rakyat Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ini tidak mungkin akan tercapai jika tidak diawali dari semangat dan cita-cita pada tanggal 20 Mei 1908 yang sampai saat ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi teman-teman, di saat seperti ini, mari kita maknai Hari Kebangkitan Nasional dengan berjuang dan bekerja sama dalam menanggulangi penyebaran COVID-19.
saling mengajak untuk membiasakan diri, menerapkan pola hidup sehat, dan mempersiapkan diri untuk perubahan cara hidup baru, baik dalam pekerjaan maupun pembelajaran. Menumbuhkan sifat nasionalisme di tengah pandemi. Zaman dahulu, bangsa Indonesia berjuang keras melawan penjajah kolonial yang ingin menguasai tanah air kita. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dengan rasa bangga, rakyat Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia serta dapat mengusir para penjajah. Namun, saat ini bangsa Indonesia sedang berjuang melawan suatu wabah, yaitu COVID-19. Jika pada zaman penjajahan kolonial, musuh dapat terlihat oleh mata. Namun saat ini wabah COVID-19 merupakan musuh yang tidak dapat terlihat oleh mata, tetapi sangatlah mematikan. COVID-19 dalam menyerang tidak memandang suku, ras, ataupun agama. Oleh karena itu, seluruh bangsa Indonesia harus berjuang agar terhindar dari COVID-19 ini. Lantas, bagaimana cara kita menumbuhkan sifat nasionalisme di tengah pandemi seperti ini? Nasionalisme merupakan paham kebebasan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, serta menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Di tengah pandemi seperti ini, nasionalisme harus diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan COVID-19 dan sekaligus berpartisipasi bagi penyelamatan masyarakat dari krisis melalui solidaritas sosial. Rasa nasionalisme dibuktikan dengan menuruti anjuran pemerintah untuk cuci tangan, memakai masker di tempat umum, jaga jarak, dan mentaati semua protokol kesehatan pemerintah lainnya. Nasionalisme sangat diperlukan ketika kita masih berada di era new normal dan pandemi COVID-19 karena bisa menyatukan bangsa. Jika semua orang saling menolong, negara akan tetap utuh dan tidak ada ketimpangan di bidang finansial. Di era new normal, rasa nasionalisme wajib dikobarkan di dalam dada. Nasionalisme tidak hanya dilakukan untuk menyerang penjajah, akan tetapi cinta tanah air dibuktikan dengan mentaati semua program pemerintah dan ikut gotong royong dalam membantu sesama.